Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya datangkan khusus spesial buat kalian semua. Ada pemain Facebook Pro. Wah, gila sekarang. Dari followers 200 sekarang sudah 3.000 lebih ya, Om ya? 3,4. Oh, 3,4. Cepat itu, 3 hari apa berapa hari itu? Tidak sampai seminggu, Bang. Oh gitu. Dan sama ini channel YouTube atau apa, Om? Semua bisa, channel YouTube bisa, FB Pro bisa, jual beli apa aja bisa. Oh gitu. Serba bisa. Serba bisa. Berarti multi ya? Multi. Oke, saya tanya dulu kepada tukang kebun ya. Siap, selamat siang Om. Selamat siang, Kakak. Nah ini, saya masih penasaran nih. Di kontennya kan kayak bercocok tanam, terus ziarah juga ada, saya kemarin lihat ya. Tapi kok salib gitu di situnya, bukan ini. Sampai belum gak habis pikir Om. Tapi doakannya ya dengan secara muslim gitu. Nah itu, kalau berkebun itu asli tukang kebun atau hanya sebuah konten biasa gitu, biar menarik? Iya. Terima Silakan. kasih kepada host kita ya. Sebetulnya yang lagi booming sekarang kan orang itu ngonten ya. Ya, betul. Orang itu ngonten, apa aja dibikin konten. Tetapi kalau saya justru kebalikannya. Praktek dulu apa yang saya lakukan, baru dibikin konten. Oh gitu. Jadi itu real, betul-betul asli. Siap. Saya posting tanam terong. Memang ada kebun terongnya. Ya. Saya tanam kebun cabai. Memang ada lahan tanaman cabainya ada. Punya siapa Om? Ya, itu kita selalu kolaborasi lah. Oh gitu. Kolaborasi. Ada dengan yang punya tetangga, ada juga dengan saya kolaborasi dengan Karang Taruna untuk menghidupkan ketahanan pangan. Wah, siap, mantap itu. Wah. Terus kira-kira di cocok tanam itu ada nggak? Misalkan kita dari sekian puluh hektar gagal gitu. Pernah nggak mengalami kegagalan seperti itu? Ya, kalau masalah kegagalan pasti di setiap bidang yang kita lalui, yang kita ikuti, yang kita jalani pasti ada aja kegagalan. Cuman mungkin prosentasenya tidak se ekstrim itu ya. Kalau bercocok tanam kan tanah kita kan seperti lagunya. Negeri kita negeri subur, tanah dan apa ditanam jadi tanaman ya. Iya. Ya, jadi tidak sampai ekstrim 100% gagal gitu. Halo bro. Mungkin dari lahan sekian hektar itu ada 2-3 petak yang betul-betul gagal. Bisa karena hama, bisa juga karena pemupukan yang telat, atau juga pengairan yang telat. Seperti itu Bang. Tapi yang saya lihat itu gagal beberapa hektar nggak masalah bagi Om. Oh, enggak masalah. Ya, soalnya kan ada pendapatan dari Facebook Pro ya. Ya, Bisa itu ketutup dari situ ya. bisa menutupi dari situ. Iya. Jadi kebutuhan lahan itu mulai dari bibit, dari pupuk, dari tenaga. Kan tidak mungkin saya langsung mengurusi semua kan. Ya. Nah, kita manajemen aja yang sebagian kita ada karyawan yang mengerjakan lahan-lahan itu. Siap, mantap. Bagaimana Om tanggapannya? Kira-kira dapat inspirasi nggak dari tukang kebun ini? Yang bisa diaplikasikan sama kegiatan Om sehari-hari gitu. Om kan kontennya multi talenta, kadang di Vespa, kadang di mobil, kadang di burung, kadang ngerjain tetangga kan, gitu. Ya. Boleh, mungkin kalau dari saya sih paling jago di bagian pemasaran sama Boleh. menghabiskan. Panen. Menghabiskan hasil panen. Boleh lah, nanti kita coba kolaborasi ya. Di tempat saya itu dari sayuran itu, dari singkong, lombok, terus terong, kemangi, cabai, pokoknya segala macam sayuran ada. Tapi mungkin tidak sebanyak sama petani-petani Kan yang ngomplek ya gitu ya. Masih skala kecil Ya. lah. Nanti kan penjualannya kan di kampung-kampung, tetangga kanan kiri. Barangkali bisa bantu Jadi memasarkan ya. Boleh dengan harga yang maksimal. Iya, dari kita dari tangan pertama sebagai petani ya, harga
jelas pasti lebih ringan daripada ongkos ambil di pasar gitu ya. Pasti itu saya pastikan Ya, harga lebih miring. Harga sama, cuma kalau pergi jauh kan kita pakai biaya bensin atau Operasional apa, ya? kan gitu, operasional. Oke. Tuh selain perkebunan tadi aneka sayuran, saya juga ada peternakan. Peternakan ya berupa ikan nila, ikan gurame dan ikan patin, juga ada ikan lele. Peternakan apa pembesaran? Mungkin lebih tepatnya mungkin pembesaran karena kita mendatangkan bibit, habis itu 2 atau 3 bulan sudah bisa dipasarkan, langsung kita lempar. Cuman itu juga sama, skalanya kecil karena kita menggunakan kolam terpal. Oh, kolam terpal. Iya, kolam terpal mungkin ukuran 1x1, ada yang 1x2, ada yang diameter 2,5. Kita ada beberapa puluh kolam itu, sehingga pemasarannya tidak berhenti. Ada yang umur 1 bulan, ada yang umur 2 bulan, ada yang umur 3 bulan. Jadi tidak pernah kosong stok ikan di tempat kita itu. Barangkali bisa dibantu untuk pemasaran ke depannya. Selama ini jualnya kemana? Langsung ke pasar-pasar apa langsung ke customer, ke rumah-rumah? Selama ini ada 1-2 yang ngambil ke rumah. 2 ekor, 1 ekor gitu. Enggak bang. Maksudnya 2-3 orang tapi ngambilnya 100 atau 200 kilo gitu loh bang. Kirain 1 orang ngambil 1 ekor, istimewa itu. Itu kalau yang 1-2 ekor itu tetangga saya itu bang. Tetangga ya kiri kanan lah. Yang kadang ketuk-ketuk pintu, Om. Ini besok mau ada acara bakar-bakar Om. Barangkali bisa bantu katanya. Oh ya udah. Kita suruh nyerok sendiri aja itu bang kalau seperti itu. Silakan ambil sendiri. Jangan minta dilayani. Kalau minta kok minta dilayani lagi. Itu iya betul juga. Itu ngelama itu namanya bang. Minta nggak sekalian tah? Tapi kok ceritanya gimana bisa langsung lari ke Facebook Pro itu? Tahu dari mana gitu? Apa dari teman atau saudara siapa Om? Itu idenya. Kalau saya kan baru-baru ya terjun ke Facebook ya. Iya, tapi rame. Ya, alhamdulillah mungkin itu karena kontennya real, asli gitu. Bukan kayak video orang di-upload, di konten lagi. Saya upload dia seperti itu. Ya, karena mungkin karena itu asli. Terus orang juga tahu muncul orangnya di situ yang ternaknya, yang bertaninya muncul, jadi percaya gitu ya. Netizen percaya, oh ini bukan hanya konten ini, tetapi betul-betul terjun di bidang itu. Kalau saya terjun ke FB Pro itu saya dapat ide dari teman yang ada di komunitas Vespa itu. Teman di komunitas Vespa ya itu nyaranin, "Bang, sampean kan ini banyak bahan, banyak konten. Kenapa nggak terjun di FB atau di IG atau di YouTube," katanya, untuk meningkatkan promosi bang katanya. Ya. Wah, kita pikir-pikir betul juga. Makanya dalam baru-baru ini apa yang kita lakukan keseharian kita itu ya kita upload di Facebook seperti itu bang. Oh iya, masuk. Gajian dong? Kalau gajian itu urusan manajemen bang. Saya nggak langsung megang itu. Yang penting saya ngonten gitu. Kalau masalah gajian urusan manajemen nanti ya. Belakang, ya, sudah dulu. Ya. Tapi gitu. kemarin maaf ya, saya tuh scroll kan masuk berannya penasaran kan, lihat-lihat. Saya kan ada cita-cita pengen bercocok tanam juga kan di malam hari kan. Nah, saya lihat-lihat scroll di Facebooknya ada satu video lagi nyekar Om ya kalau bahasa Sunda ya. Betul. Nah itu kan kok tiba-tiba pengen divideoin gitu. Terus saya lihat kan ada 2 makam. Iya betul. Yang satunya itu maaf, ada gambar salibnya. Betul. Tapi kok doanya dengan doa sendiri apa itu nggak masalah gitu. Jadi seperti ini ya. Lupa salah tempat atau gimana? Oh gitu? Bukan. Itu memang settingan seperti itu. Oh gitu. Ini saya kasih tahu awalnya ya. Pada waktu itu saya pulang ketemu mitra sore-sore. Sebetulnya saya udah lewat satu kuburan ya. Ternyata di situ rame. Ada apa ini? Oh ternyata saya lihat-lihat, oh ini malam Jumat, banyak orang nyekar ke makam ya.
Nah, nyekar ke kirim doa di makam. Nah, di situ ada yang jualan bunga, air. Saya sampai kembali lagi tuh Bang. Saya sudah lewat makam, saya kembali lagi. Kenapa tidak gitu ya? Ini saya bukan kepikiran saya mau ngonten. Kenapa tidak? Kebetulan ya orang tua saya sendiri, ayah ibu saya sudah tidak ada. Dan tempatnya jauh. Saya tidak bisa datang ke makamnya beliau untuk mendoakan. Karena kebetulan saya lewat makam, kenapa tidak? Anggaplah ini makam leluhur saya. Seperti itu Bang ceritanya. Ya. Akhirnya saya beli kembang sama air itu, saya naik ke makam. Ternyata di situ makamnya kompleks. Ada makam Muslim, ada makam Nasrani, non-Muslim. Iseng-iseng saya lihat lah. Kok ada makam yang bergandengan Bang? Ya. Sebetulnya dia sudah dikhususkan, ini makam Muslim, ini makam non-Muslim. Tapi di situ ada makam yang bergandengan, Muslim dan non-Muslim. Akhirnya setelah saya berdoa di sebelah yang saya anggap ini kuburan dari leluhur saya berdoa di situ, masih ada kembang dan airnya Bang. Makanya itu saya taburkan di makam sebelahnya. Gitu. Jadi bukan saya mendoakan yang non-Muslim, karena masih ada sisa kembang itu, akhirnya saya taburkan. Dan kebetulan memang makamnya bersebelahan gitu Bang. Tapi kayaknya tukang kebun ini baru sadar sekarang. Kan saya lihat loh kok gini. Kayaknya baru tahu sekarang kayaknya. Yang sebelahnya non Muslim gitu. Ya itulah. Kalau ngonten kan seperti itu lucunya. Pasti ada lucu-lucunya, ada kesannya pasti. Campur aduk rasanya seperti itu. Saya ada juga ini pesan buat para netizen ya. Dalam 1-2 hari ke depan ini silakan disimak atau mampir di akunnya Tukang Kebun. Ada beberapa postingan yang saya kira luar biasa, karena untuk membuat konten ini saya dapat sponsor. Dari tadinya hanya bertani, sekarang ngontennya jadi nomor 1 juga. Saya disponsori agar ngonten di Malang akan dicarikan tempat dan ya yang menarik katanya. Biar pada penasaran dan juga tidak bertanya-tanya, tetap simak ya 1-2 hari ke depan apa yang muncul di Facebooknya Tukang Kebun. Oke? Oke, siap. Oke, mungkin itu karena waktu udah siang, jadi kita perlu prepare ya untuk kembali ke markas. Dan terima kasih kepada Tukang Kebun, terima kasih juga Wesi Gondrong. Diem aja kenapa Om? Galau tak? Belum ditanyain. Jadi pendengar. Ya, sengaja. Jadi sengaja, jadi buat pemanis aja gitu loh. Penonton ini Om nggak ngomong aja udah ketawa, apalagi kalau senyum, wah mantap, ketawa terus. Jangan lupa follow punyanya Tukang Kebun, namanya apa? Rusli Tukang Kebun. Rusli Tukang Kebun ya Nanti teman-teman. nanti kita tulis di deskripsi ya, nanti tinggal follow aja. Dukung lah, kita punya berkarya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di follow Om Rusli juga Om Faruk atau Wesi Gondrong di sosial medianya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let's go. Belum kan PR gue. Santai lah. Paling sangkar ngomongnya paling dikit. Cool, stop cool.